balik lebatnya hutan dan keindahan alam pedalaman Jawa, tersembunyi sebuah kisah menarik tentang munculnya kerajaan pertama, Pajang. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya yang berdiri di daerah pesisir, Pajang bangkit sebagai penerus kerajaan Islam yang runtuh. Dalam catatan sejarah, Pajang pertama kali muncul sebagai bawahan kerajaan Demak. Legenda mengenai Pajang dimulai dengan kisah perang di antara Majapahit dan Demak. Dalam perang tersebut, Handayaningrat, pemimpin Pajang, dikabarkan gugur oleh tangan Sunan Ngudung. Kepemimpinan kemudian diserahkan kepada putranya, Raden Kebo Kenanga, yang lebih dikenal sebagai Ki Ageng Pengging. Meskipun awalnya menjadi wilayah bawahan Demak, Pengging akhirnya menjadi pusat kekuasaan yang mampu berdiri sendiri. Namun, langkah Ki Ageng Pengging tidak berjalan mulus. Ia dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap Demak. Putranya, Jaka Tingkir, justru memilih untuk mengabdi kepada Demak dan dengan cepat menunjukkan keahliannya dalam bidang militer. Berkat prestasinya yang gemilang, ia diangkat menjadi menantu Sultan Trenggana dan Bupati Pajang bergelar Adiwijaya. Wilayah Pajang meluas meliputi Pengging, Tingkir, Butuh, dan sekitarnya. Namun, setelah kematian Sultan Trenggana pada tahun 1546, situasi mulai tidak stabil di Jipang Panolan dan Pajang. Keduanya bersaing untuk mengklaim tahta Demak yang kosong. Dalam konflik ini, Jaka Tingkir, yang sekarang dikenal sebagai Sultan Adiwijaya, memainkan peran krusial. Meskipun secara garis keturunan tidak memiliki hak sah atas tahta Demak, Jaka Tingkir berhasil mengambil alih kekuasaan dengan dukungan rakyat Demak Bintara dan para adipati bawahan. Pergantian kekuasaan ini tidak hanya berhubungan dengan politik, tetapi juga melibatkan unsur mistis. Menurut cerita, Jaka Tingkir menikahi Ratu Mas Cempaka dan secara tiba-tiba mengumumkan kekuasaannya di Demak. Dengan dukungan rakyat dan pengikutnya, ia bahkan memindahkan pusaka-pusaka kerajaan dari Demak ke Pajang. Namun, tak seluruhnya berjalan mulus bagi Pajang. Ada pihak lain yang berkepentingan, seperti Arya Panangsang dari Jipang Panolan yang berusaha merebut tahta. Konflik ini berujung pada pertempuran besar, di mana akhirnya dengan dukungan Ratu Kalinyamat dari Jepara, Adiwijaya berhasil mengalahkan Arya Panangsang dan mendirikan Kesultanan Pajang. Perjalanan Pajang tidak hanya berhenti di situ. Kerajaan ini juga berhasil memperluas pengaruhnya hingga ke Jawa Timur. Dengan diplomasi yang cerdik, para adipati Jawa Timur akhirnya mengakui kedaulatan Pajang sebagai simbol ikatan politik dengan pernikahan antara Putri Adiwijaya dan pemimpin adipati Jawa Timur. Pada masa kerajaan Demak, tidak hanya raja-raja yang memegang kendali politik, Majelis Ulama Wali Songo, sebuah kelompok misterius, turut menciptakan dinamika tersendiri dalam pembentukan dan arah kerajaan. Mereka tidak hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga pemain kunci dalam peta politik zaman itu. Namun, seperti di setiap drama politik, kekuasaan tidak selalu abadi. Setelah pergi dari panggung utama, peran Wali Songo mulai memudar. Bahkan, kabar kontroversial datang dari Sunan Kudus yang dituduh terlibat dalam pembunuhan Sunan Prawoto, raja yang menggantikan Trenggana. Meskipun tidak lagi mengadakan sidang aktif, jejak para wali masih dapat terlihat dalam kebijakan politik Pajang. Sunan Prapen, misalnya, tampil sebagai pelantik Adiwijaya sebagai raja. Dia juga bertindak sebagai penghubung saat Adiwijaya bertemu dengan adipati-adipati Jawa Timur pada tahun 1568. Sementara itu, Sunan Kalijaga, dengan karismanya, turut membantu Ki Ageng Pamanahan dalam usahanya memperoleh hak tanah Mataram sebagai imbalan untuk menghabisi Arya Panangsang. Tidak hanya itu, Panembahan Kudus juga mengambil peran aktif. Setelah wafatnya Adiwijaya pada tahun 1582, ia memanfaatkan situasi untuk menggulingkan Pangeran Benawa dari jabatan putra mahkota dan menggantinya dengan Arya Pangiri. Cerita berputar di sekitar hadiah-hadiah sayembara yang diberikan oleh Adiwijaya. Mataram dan Pati menjadi taruhannya bagi siapa saja yang berhasil menumpas Arya Panangsang. Menurut catatan, Arya Panangsang tewas dalam serangan gabungan Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Peristiwa ini membawa Ki Panjawi ke tahta Pati pada tahun 1549, sementara Ki Ageng Pamanahan harus menunggu hingga 1556 sebelum mendapat hadiahnya. Berkat campur tangan Sunan Kalijaga, alasan dibalik penundaan ini adalah ramalan Sunan Prapen yang meramalkan bahwa kelak Mataram akan menjadi kerajaan yang lebih besar daripada Pajang. Ramalan tersebut menjadi nyata saat Mataram benar-benar bangkit di bawah kepemimpinan Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, sejak tahun 1575.
Dialah tokoh di balik akhirnya lenyapnya Arya Panangsang. Mataram di bawah panji-panji Sutawijaya semakin berkembang dan mencapai kejayaannya. Namun, saat peta politik diwarnai perang, Mataram dan Pajang saling bentrok pada tahun 1582. Konflik ini muncul akibat pembelaan Sutawijaya terhadap adik iparnya, Tumenggung Mayang, yang diusir oleh Adiwijaya ke Semarang. Meskipun pasukan Pajang lebih besar, Mataram akhirnya keluar sebagai pemenang. Setelah redupnya masa pemerintahan Adiwijaya, panggung kerajaan Pajang menjadi tempat dramatisasi persaingan yang berdarah antara putra dan menantunya. Dalam arena ini, Pangeran Benawa dan Arya Pangiri memperebutkan tahta, menandai babak baru dalam kisah kerajaan yang kaya intrik dan kepentingan. Ketika berkuasa, Arya Pangiri, yang didukung oleh Panembahan Kudus, naik tahta pada tahun 1583. Namun, fokusnya lebih condong pada rencana balas dendam terhadap Mataram daripada kesejahteraan rakyat Pajang. Pangeran Benawa, yang sebelumnya telah tergeser ke Jipang, merasakan keprihatinan mendalam atas kondisi rakyatnya yang terpinggirkan. Di tahun 1586, langkah berani Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya untuk merebut kembali Pajang. Meskipun pernah saling berseteru, Sutawijaya tetap dianggap sebagai saudara tua oleh Pangeran Benawa. Dalam peperangan yang menerjang Pajang, Mataram, dan Jipang, Arya Pangiri akhirnya menyerah. Ia dikembalikan ke tanah kelahirannya, Demak. Tempatnya digantikan oleh Pangeran Benawa, yang menyerahkan hak atas warisan ayahnya kepada Senopati Mataram, namun hanya meminta imbalan harta dari kerajaan Pajang. Sementara itu, Sutawijaya mendirikan kerajaan Mataram dan menjadi raja pertamanya. Sayangnya, masa kekuasaan Pangeran Benawa di Pajang hanya bertahan setahun. Ia meninggalkan tahta pada tahun 1587 untuk menyucikan diri di Parakan. Dalam kurun waktu ini, Pajang dijadikan bawahan Mataram, di mana pangeran muda dari Mataram, Pangeran Gagak Baning, diangkat menjadi bupati di sana. Namun, masa depan Pajang masih menyimpan gelora. Di bawah pimpinan penguasa baru, kerajaan ini mengalami perubahan besar dalam bentuk pemberontakan dan ekspansi istana. Meski singkat, kepemimpinan ini membawa perubahan. Namun, pada tahun 1591, hanya 3 tahun setelah memegang kendali, sang raja baru meninggal. Putra Pangeran Benawa, cucu Sultan Adiwijaya, ditunjuk sebagai penguasa berikutnya di bawah kendali Mataram. Sementara itu, pada tahun 1617 hingga 1618, gelombang pemberontakan melanda Pajang dalam perlawanan terhadap kekuasaan Sultan Agung. Dengan bantuan sekelompok masyarakat yang tidak puas di Mataram, pemberontakan ini mengakibatkan hancurnya daerah Pajang dan penduduknya yang dipaksa ikut membangun kota kerajaan baru. Kejadian ini menjadi cermin dari ketidakstabilan politik dan ekonomi. Kisah Raja-Raja Pajang berakhir pada tahun 1618, setelah mereka melarikan diri ke Giri dan Surabaya akibat kekalahan dalam pertempuran melawan Mataram. Namun, jalinan hubungan antar kerajaan dan perlawanan terhadap ekspansi tetap menyala di hati masyarakat Pajang. Kendati lenyap dari peta politik, meninggalkan warisan yang menginspirasi perlawanan dan semangat bertahan.